Indonesia juga diwajibkan untuk membeli SBN jangka panjang di pasar perdana apabila terjadi krisis. Nah, apakah Anda melihat ini juga akan mempengaruhi independensi dari Bank Indonesia atau memang harus diatur dalam undang-undang? Iya, saya rasa kalau pertanyaannya apakah harus diatur oleh undang-undang, ya memang harus diatur. Karena ini adalah hal yang sedikit sensitif dan juga mungkin bisa kontroversial ya. Jadi saya pikir di dalam undang-undang ditegaskan, Undang-Undang P2SK, bahwa katakanlah kemungkinan Bank Indonesia membeli SBN secara langsung dari pemerintah ketika dalam kondisi krisis, itu memang bisa dimungkinkan dan juga dimengerti. Apalagi berkaca dari ketika kita menangani pandemi 2 tahun terakhir ini. Jadi intinya memang selama undang-undang memberikan kemungkinan itu, tentu harus, dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun tentu saja sekali lagi tidak seluruh kondisi yang bisa dilakukan untuk bisa membeli itu maksud saya. Jadi di sini masalah krisis akan jadi penting. Dan siapa yang akan memberikan katakanlah informasi tentang krisis itu tidak lain adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK itu sendiri, di mana Bank Indonesia adalah salah satu anggotanya dan koordinatornya adalah Menteri Keuangan. Jadi kembali lagi ini memang menjadi suatu kemungkinan yang harus dilihat dalam suatu paket pengelolaan krisis di Indonesia. Dan berkaca dari krisis, katakanlah penanganan situasi krisis pada waktu pandemi COVID-19 yang lalu, kita mengetahui kita memiliki keterbatasan terutama dalam menyediakan anggaran belanja yang ada di dalam APBN. Dan salah satu solusinya adalah tentu saja menggunakan burden sharing oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia ini. Jadi kita melihatnya ini dalam kondisi krisis, bukan dalam kondisi yang normal. Oleh karena itu, di dalam undang-undang saya rasa ini perlu tegas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jelas sekali ini dimaksudkan untuk menyediakan kemungkinan bagi pemerintah khususnya dalam merespons kebutuhan pembiayaan yang bisa saja besar dan tiba-tiba yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin, yang mungkin akan sulit dilakukan apabila dalam kondisi ketika seluruh dunia ya, ketika masa pandemi berebut mencari dana dan kemudian akan kesulitan. Jadi ini saya pikir suatu langkah yang saya melihatnya pribadi sebagai suatu jalan keluar. Jalan keluar yang tentu akan dilaksanakannya secara hati-hati, karena ini sensitif, apabila yang tidak dilakukan dengan baik tentu akan berakibat menurunnya kredibilitas Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, dan tentu juga kepada pemerintah itu sendiri pada akhirnya. Dan tentu ini akan berakibat negatif apabila tidak dilakukan dengan baik. Baik, tapi eksekusinya ke depan kalau Anda lihat ini berarti akan, menggunakan instruksi dari Menteri Keuangan atau Presiden begitu untuk menentukan, masa-masa krisis ini? Atau seperti apa, Pak Halim? Kalau lihat dari proses kerja KSSK, kan mereka berkumpul setiap katakanlah, kuartal mereka bertemu, membahas kondisi, beberapa waktu yang lalu maupun ke depan. Dalam asesmen itulah di situ muncul, apakah ini akan menjadi sesuatu yang katakanlah menjelang krisis ataukah untuk mencegah krisis. Dan kemudian itu akan dilaporkan ke presiden, walaupun keputusannya nanti ditentukan oleh KSSK. Jadi kembali lagi ini proses yang ada, yang saya kebetulan waktu itu ikut juga dalam proses itu, saya melihat proses ini cukup baik. Cukup baik dalam pengertian, ini tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan yang aneh-aneh gitu. Ini dalam rangka menangani krisis, mencegah dan menangani krisis. Nah, sepanjang koridor itu dilakukan dengan baik, dengan katakanlah batas-batas yang jelas, tentu ini akan, dipertanggungjawabkan nantinya secara politik maupun secara ekonomi, dan ini, akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya melihat apa yang dilakukan, yang lalu, itu cukup membantu baik, terutama pemerintah ya, karena itu akan menyediakan dana yang cukup untuk bisa, melakukan berbagai langkah-langkah yang kita lihat hasilnya cukup baik dalam meredam, katakanlah disrupsi di dalam ekonomi kita, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa mengganggu kestabilan moneter, dan kita sudah lewati itu dan kita punya pengalaman.
dan hasilnya cukup baik. Baik, Pak Halim, Anda melihat dibutuhkan tidak sih semacam jaminan mungkin bagi regulator dan pemerintah untuk dalam prakteknya nanti tetap mendapatkan otoritas penuh selama undang-undang ini masih berlaku? Iya, saya kira ini isu yang tidak hanya di Indonesia, bahwa otoritas moneter, otoritas keuangan, termasuk juga dari sisi Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, OJK, dan LPS, untuk mendapatkan proteksi ya, atau kata semacam pelindungan hukum lah seperti itu. Ya mungkin bukan kekebalan hukum, tetapi paling tidak ada semacam assurance kepada para pembuat kebijakan di bidang keuangan bahwa mereka akan bekerja dengan baik, tentu sepanjang dilakukan dengan objektif ya, tanpa adanya kepentingan pribadi atau apapun gitu. Itu bisa dilakukan dengan baik. Ini menjadi isu ini tidak hanya untuk Indonesia sebetulnya. Nah, kita lihat di negara-negara yang maju, seperti di Amerika, ketika tahun 2007-2008, ketika mereka ada krisis keuangan yang luar biasa besar, itu mereka melakukan berbagai hal yang tidak ada di dalam undang-undangnya malah. Tetapi mereka melakukan tindakan itu dengan niat yang baik. Dan pada waktu itu memang ada suara-suara di sana ya untuk mengotak-atik apa sih, mengapa kok kebijakan bank sentralnya itu begitu longgarnya melakukan pembelian-pembelian bahkan kepada surat-surat berharga yang katakanlah junk bond gitu ya, itu dilakukan. Tetapi dengan kedewasaan dan juga dengan struktur politik yang sudah mapan dan mereka melihat sebetulnya perlindungan hukum ini adalah suatu hal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan itu dan juga berarti stabilitas ekonomi dan politik juga pada akhirnya. Jadi ini adalah suatu hal yang memang kontroversial dan sensitif untuk kita di Indonesia. Tetapi di best practice di dunia internasional menunjukkan adanya perlindungan hukum yang katakanlah yang kuat, adanya pemberian jaminan bahwa kalau bekerja dengan baik itu nanti tidak diapa-apakan. Nah, itu akan memberikan kenyamanan dan juga akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kalau setiap kali kalau ada krisis lalu akan ada katakanlah yang disalahkan. Wah, itu saya rasa traumanya luar biasa dan saya kira saya punya pengalaman tentang hal itu.